Kami pemerintah Desa Sajang bertempat di Gedung Serbaguna Desa Sajang membagikan bantuan langsung tunai dana desa tahap keempat, kelima, dan keenam. Namun pada tahap ini sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, pada awalnya tahap 1, 2, 3 kami memberikan sebanyak 600.000 per orang dengan jumlah KK kurang lebih sebanyak 280 kepala keluarga dengan nilai uang kurang lebih sebesar 504 juta rupiah. Di aturan yang baru lagi, maka tahap kedua harus diadakan oleh pemerintah desa sebanyak 300.000 kali 3 bulan, artinya 900.000. Namun berdasarkan kemampuan yang kami miliki atau jumlah dana desa yang tersisa itu, kami tidak mampu memberikan sebanyak 280. Jadi kami mampu hanya sebanyak 94 kepala keluarga dengan jumlah uang kurang lebih 84.600.000 rupiah. Nah, sehingga sekarang ada lagi aturan yang baru lagi bahwa sampai Desember akan diberikan BLT. Nah, namun ini saja kami sudah beberapa kali mengotak-atik anggaran, mana yang harus kami buang, mana yang kami harus kurangi, dan ketemu angka ini. Tapi kalau kami diharuskan lagi untuk 3 bulan ke depan, artinya kami secara finansial sudah tidak lagi mencukupi uang untuk kami berikan. Yang ini dari bulan apa ini? Kalau ini mulai daripada bulan Juli, Agustus, September. Karena Juli, Agustus uangnya belum keluar, bulan September keluar ini, makanya saya berikan sekaligus dia sebanyak 300 kali 3 yaitu 900.000 kepada kurang lebih sebanyak 94 kepala keluarga. 94 keluarga ini betul-betul kami seleksi bersama BPD, ya, Pak RT, Pak Kadus, karena yang kami khawatirkan dengan pengurangan jumlah penerima ini pastinya akan bergejolak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga minimal ada 2 kriteria yang kami berikan kepada masing-masing kepala wilayah kami agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yaitu adalah berikan kepada masyarakat kita yang lansia atau yang jompo, sehingga secara fisik maupun ekonomi memang dia sulit untuk mendapatkan uang dan wajar diberikan. Yang kedua, masyarakat kita yang memiliki penyakit menaun, artinya sekalipun umurnya masih muda tetapi dia lumpuh, dia buta dan lain sebagainya itu, atau dia kurang waras, itu wajib diberikan karena secara moral itu memang tanggung jawab kita secara bersama-sama, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat akan bisa mengurangi gejolak kepada masyarakat kita yang tidak dapat. Untuk bulan Oktober, November, Desember ini terkait dengan peraturan barunya, apakah dilanjutkan atau hanya sampai di sini, dan apa penggantinya nanti dengan sesuai dengan Perbup yang ada? Ini bahkan ini bukan Perbup, peraturan menteri. Jadi peraturan menteri nomor berapa saya lupa. Itu memang kita diharapkan untuk menyambung bantuan langsung tunai desa ini sampai dengan bulan Desember, artinya Oktober, November, Desember. Nah, tetapi kalau kita melihat beberapa informasi dari teman-teman Kades pun yang lain, itu juga sudah tidak mampu lagi untuk memberikan BLT desa ini. Karena ini kan sudah akhir tahun. Jadi anggaran itu sudah banyak yang terpakai, sudah banyak yang terserap, dan sudah ada pos-pos penting. Ya misalnya ya kami harus juga menangani masalah stunting, kami juga harus menangani air bersih, kami juga harus membangun rumah tidak layak huni, sehingga itu program-program wajib juga yang sudah kami laksanakan, dan hanya menunggu beberapa saja yang belum kami laksanakan, tapi nilainya kecil, tidak cukup untuk menutupi kalau misalnya itu kita tambah lagi sampai dengan bulan Desember. Bagaimana inisiatifnya nanti kalau anggaran ini kan sudah habis untuk bantuan BLT, ya. Lalu bagaimana cara desa untuk mencari anggaran yang lain biar memenuhi programnya tahun ini, Pak? Beberapa program yang kita tunda itu ya otomatis tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini, ya paling tidak kita nunggu tahun depan.
Artinya ada program-program, katakan ada rabat jalan, seharusnya kita dapat 200 meter, itu kita kurangi lagi menjadi 100 meter. Ya, artinya mana yang rawan-rawan dulu yang dibangun. Nanti kalau ada dana lagi kita lanjutkan. Nah, kalau mengharapkan lagi dari dana desa terutama untuk BLT ini, ya tidak mungkin, kan tidak ada tambahan lagi dari pusat. Ya, bahkan kami dari ADD saja itu rata-rata desa tahun ini mendapat pengurangan sebanyak 32 juta. Nah, sehingga kami bingung juga kemarin, tiba-tiba langsung ada informasi dari Pemda, setiap desa dikurangi ADD-nya sebesar 32 juta. Untuk apa itu, Pak? Ya karena menurut informasi bahwa kabupaten tidak punya uang, karena pengurangan juga dari pusat. Jadi kan kita 10% dari dana alokasi umum itu diberikan kepada desa. Nah, ketika daerah tidak mendapatkan jatahnya full dari APBN, tentunya juga berdampak kepada kami di desa, ikut dikurangi juga. Jadi itu pos apa yang diambil itu dari kabupaten, Pak? Ya kami kurang tahu, karena setahu kami kan tadi aturannya adalah minimal 10% dari dana alokasi umum pemerintah kabupaten diberikan kepada pemerintah daerah. Biasanya DAU itu berasal dari pusat. Nah, ketika pusat melakukan pengurangan, ya otomatis dampaknya juga kepada pemerintah desa. Oke. Ya. Terakhir, Pak, harapannya untuk bantuan untuk masyarakat apa ini? Ya sih, kalau kami dari pemerintah desa, harapan kami kalau misalnya ada program-program tambahan lagi dari pemerintah ke depannya, kan ini sudah jelas bahwa COVID-19 ini belum bisa tertangani, paling tidak nanti pada akhir tahun 2021. Sehingga mulai saat ini kan pemerintah sudah bisa merancang atau melihat seperti apa kebutuhan masyarakat. Dan harapan kami dari semua pemerintah desa yang ada di Indonesia ini mungkin supaya dialokasikan dana khusus kepada masyarakat kita untuk BLT desa ini. Artinya ada dana khusus yang tidak tercampur aduk dia dengan anggaran pendapatan belanja desa yang lain. Karena kalau seperti ini ya tentunya kami dari pemerintah desa sudah ada musrennya, sudah ada usulan-usulan dari masyarakat dan lain sebagainya, otomatis itu akan terganggu dan tidak bisa terlaksana kalau memang uang itu diambil dari alokasi dana desa diambil dari dana desa yang biasa ditransfer oleh pemerintah pusat. Satu lagi kelupaan tadi, bantuan BLT ini kan maksud saya penerima manfaat ini tentunya melalui musyawarah desa atau sekedar hanya ditunjuk oleh kepala wilayah dan RT saja. Jadi sebelumnya kami adakan musdes khusus namanya. Jadi musdes khusus ini apabila terjadi dalam waktu singkat ada perubahan-perubahan yang sifatnya ada peraturan menteri yang harus seperti ini misalnya BLT. Jadi kami musyawarah khusus dengan BPD dengan mengundang tokoh masyarakat yang lain, ada kepala wilayah, ada RT dan lain sebagainya itu. Sesuai dengan kemampuan keuangan kita hanya mampu sekian itu, makanya muncul tadi kriteria-kriteria yang harus ada. Karena kalau tidak ada seperti itu nanti akan muncul gejolak di masyarakat. Nah, kalau sudah kriterianya seperti ini, ketika ada protes nanti dari yang katakan segar, bugar yang kemarin dapat itu, ya otomatis nanti kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita tunjukkan, oh ternyata yang dapat seperti ini, nanti masyarakat yang lain bisa. Berarti yang kemarin itu dikocok ulang? Dia kocok ulang. Jadi karena kemarin yang kita berikan BLT itu adalah di waktu tahap pertama itu bagi masyarakat yang tidak pernah mendapat program sama sekali. Apakah PKH, apakah BPNT atau BST. Nah, karena sekarang ini beberapa masyarakat juga sudah dapat program BPNT tambahan, ada dapat PKH tambahan. Berarti kalau dapat yang lain bisa sekarang double? Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap. Ya, jadi ini orang-orang juga nggak dapat yang lain. Jadi kalau dia ada dapat, misalnya katakan dia ada 2 seperti ini, dia dapat, kita keluarkan, ganti yang lain. Nah ini terakhir Pak, mungkin pihak desa tahu terkait dengan JPS Kabupaten tahap 2 itu kapan itu kira-kira Pak? Nah ini apa kendalanya ini nggak bisa cair? Kalau JPS Kabupaten itu sampai dengan saat ini tidak bisa cair. Ya secara faktualnya yang kami dapat informasi secara dari mulut ke mulut ya, jadi Pemda tidak memiliki anggaran untuk itu. Artinya habis kan. Jadi ketika anggaran habis ya berarti mau diberikan apa. Nah tapi tentunya dampak yang paling besar itu nanti akan terasa sama pemerintah desa. Apabila sekarang ada yang dilihat mendapat BLT desa, ada yang dapat program yang lain, kenapa kita tidak? Persoalannya
enggak semua kan yang belum yang belum. Ya, yang saya lihat itu katanya ada tahapan pemberiannya. Karena ada desa juga yang sudah selesai sampai tahap ketiga. Ada juga kayak kita ini baru tahap 1-2 saja. Bahkan Satu ya, yang Satu, mungkin ya. dua. Berarti kalau 1 berarti 2-3-nya ini ya belum. Apakah nanti nunggu uangnya ada dulu baru kita diberikan? Nah, cuman yang kita dapat informasi adalah sampai saat ini Pemda belum memiliki uang untuk membayar. Jelas itu urusan Pemda lah. Urusan Pemda, Bukan urusan kita. desa, Yang penting tugas kami adalah dana desa. Jadi dana desa sudah kami tunaikan, sudah kami selesaikan, berarti tugas kami selesai untuk melaksanakan aturan daripada pemerintah. Jadi harapannya untuk Pemda harus segera ya. Ya tentunya juga begitu karena akan berdampak kepada yang lain. Ketika satu program terrealisasi, maka penerima program juga pasti bertanya, ya kan begitu? Kenapa dia realisasi, kenapa kami tidak? Nah, itu sih menjadi persoalan kami di bawah.